Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan UTS pemrograman jaringan. Nama kelompok yaitu saya Daniel Farozi. Dan saya Muhammad Ali Sabana. Judul aplikasi untuk UTS ini adalah aplikasi pendataan calon pemilih pemilu. Latar belakang. Dalam pendataan warga yang akan mengikuti pemilu masih menggunakan cara manual, yang mana sering terjadi tidak keakuran data. Untuk itu dibuatlah aplikasi yang berfungsi untuk mendata calon pemilih pemilu berbasis mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alisa Bana. Ini adalah deskripsi ya. Jadi aplikasi ini untuk melakukan pendataan dalam melakukan pemilu. Jadi masyarakat juga dapat melakukan pengecekan apakah sudah terdata atau belum datanya. Jadi aplikasinya dapat melakukan pengelolaan data dan menampilkan lokasi KPU. Selanjutnya mengenai use case-nya, jadi ada dua user, yaitu petugas dan user. Petugas dia dapat melakukan login, register, dan mengelola data calon pemilih, serta melihat lokasi KPU pada daerah Kediri. Sedangkan user dia melihat data dan melihat lokasi KPU. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penjelasan database dan source code sekaligus demo. Yang selanjutnya itu database. Jadi pada database yang kami buat itu kami beri nama pendataan 1. Kolomnya terdapat alamat, nama, dan nick. Sedangkan untuk authentication-nya menggunakan email. Check-in metodenya menggunakan email. Ya. Sekarang lanjut menuju penjelasan source code. Selanjutnya untuk aplikasi. Di aplikasi ini ada dua. Jadi ini adalah untuk admin dan ini adalah untuk user. Ini adalah untuk admin. Di dalam admin itu ada activity, about activity, brand activity, data pemilih, from pendataan activity, letak, main activity, pendataan adapter, dan sikap. Dan untuk user ada about, beranda activity, data pemilih, letak, pendataan adapter. Jadi untuk user ini sama seperti admin tapi dikurangi. Selanjutnya untuk activity dalam admin. About activity menjelaskan tentang aplikasi, beranda activity adalah navigasi utama, data pemilih adalah untuk CRUD aplikasi, letak activity sebagai maps. Selanjutnya average fun automatic. Jadi saat Gmap tidak nol maka akan memanggil Gradle air location. Jadi jika air location-nya unvalid maka akan menampilkan pesan valid to current location. Jadi kalau berhasil maka akan menampilkan latitude dan longitude-nya. Selanjutnya keduanya akan di-convert jadi value LL. Selanjutnya Gmap akan membuat admaker dengan titel Hey I'm Pro dan Gmap animasi kamera. Jadi ini untuk mengatur kameranya. Selanjutnya ini adalah variabel. Jadi latitude-nya ada double dan latitude ada double juga. Var error ada regression sama dengan 0 dan conversion 0. Jadi semuanya itu 0 nanti setelah mendapatkan value dari GPS maka akan terotomatis tidak 0 lagi. Selanjutnya adalah fun support action bar. Jadi ini adalah tombol kembali yang ada di atas yang nanti saya tunjukkan dan fun integrate. Jadi setelah semua yang tadi map fragment tadi itu dipanggil dan button go to KPU nanti akan membuat klik listener. Jadi akan diklik
akan menuju ke KPU dan VAP ini adalah kameranya. Selanjutnya Fred Fun Activity Result. Jadi map yang tadi itu akan ditampilkan ke dalam error application. Selanjutnya adalah Fred Fun Request Permission. Jadi ini adalah menentukan permission untuk smartphone GPS-nya. Selanjutnya adalah sign in. Jadi untuk masuk ke dalam aplikasi nanti ada Fred Fun Click. Jadi nanti semuanya data file email dan password akan dicocokkan ke dalam Firebase. Jika tidak cocok maka akan ada dialog authentication. Jika tidak cocok maka akan add failure additional. Jadi nanti username pasti tidak correct. Untuk Firebase getting ini adalah function untuk menyambungkan ke Firebase, dan add compressor ini jika berhasil terhubung ke Firebase. Jadi benar atau tidak cocok itu akan masuk ke sini, tapi kalau sudah dicocokkan nanti kita masuk ke failure. Jadi kalau berhasil maka nanti akan ada muncul nervous success login. Setelah berhasil login maka akan di-intent ke dalam beranda activity. Untuk sign up ada var intent dan ke sign up intent. Jadi ini untuk register. Selanjutnya ada event on create. Jadi ini ada button login dan sign up. Untuk this-nya ini adalah function di atas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Ali. Untuk selanjutnya, tadi ada yang salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity data pemilih. Jadi tampilkan list dari calon pemilih. Jadi di sini ada support action bar. Jadi dia fungsi back to activity sebelumnya dan ditambahkan di manifest. Dan juga di sini ada layout activity data pemilih. Jadi dia akan diarahkan ke tampilan ini. Juga ada Firebase, file database, dan my reference yang namanya yaitu pendataan 1. Selanjutnya ini ada on data change. Jadi ada perubahan data. Ada looping data di sini. Variable data array di mana data array. Jadi di sana ada data list pendataan. Ini pendataan di sini suatu model. Jadi mendapatkan value-nya dari pendataan. Dan selanjutnya ini ada list data adapter. Dia akan menampilkan adapter yang menampilkan data dari calon pemilih. Dan file intent. Di intent menuju form pendataan activity. Jika melakukan pengeditan data, melakukan klik dari list view. Dan selanjutnya ada Fred Fun delete. Jadi fungsi delete di sini. Jadi ada validasinya. Setelah mengklik tombol delete, maka dia akan set title, memunculkan suatu dialog hapus data ini. Jika iya, maka dia akan menghapus value-nya. Jika tidak, maka akan kembali ke activity yang tadi. Dan ini ada button tambah. Dia akan start activity pada data pemilih, form pendataan activity class. Berikutnya
tentang activity form pendataan. Di sini ada variabel pendataan. Dia memiliki nilai 0. Dia mengambil dari data pendataan yaitu data nick, nama, dan alamat. Maka button update-nya dia diset menjadi tambah. Jadi untuk tambah dan edit itu menggunakan satu activity yaitu form pendataan activity, dan editnya bernilai false. Untuk button update-nya, dia akan mengubah data nick melalui form edit text to string, nick, nama, dan alamat. Jika sudah, maka akan dialihkan menuju activity data pemilih. Pada kelas adapter, di sini ada variabel pendataan 1 dan variabel onClick pada recycle view. Jika berhasil, maka dia akan menampilkan grup data yaitu pada item pendataan 1. Berikutnya yaitu ada get item count. Dia akan menghitung dari database Firebase pendataan 1 berdasarkan size-nya. Dan juga di sini ada position ya. Jadi datanya dapat dipilih antara button delete atau edit seperti itu. Jika ini untuk item view, dia menampilkan data, nick, nama, dan alamat dari item view. Berikutnya yaitu sync up activity untuk melakukan register. Sini ada variabel email dan password sebagai register ya. Jadi apabila email dan password kosong, maka saat register tersebut maka akan tampil username atau password cannot be empty. Nah, apabila tidak, maka dia akan melakukan berhasil melakukan register ya, dan akan menampilkan pesan registering. Firebase out dia untuk menghubungkan email dan password ke Firebase. Dan apabila setelah registering tadi, maka apabila sukses maka akan memunculkan successfully register. Dan jika gagal maka akan menampilkan pesan username password incorrect. Baik, selanjutnya kami akan melakukan demo aplikasi. Jadi di sini ada dua aplikasi, yang satu untuk petugas dan yang satu ini untuk user. Ini untuk petugas, halaman loginnya seperti ini. Pertama kami akan melakukan login. Ini untuk tampilan beranda awalnya. Jadi untuk admin dia ada data pemilih, lokasi kantor, tentang aplikasi dan logout. Untuk data pemilih, tampilannya akan seperti ini. Untuk mengedit maka tinggal melakukan klik seperti ini. Kita lakukan update seperti ini. Dan untuk hapusnya, jadi ada validasinya. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman data pemilih. Jika ya, maka akan menghapus datanya. Seperti ini. Untuk button tambah dan edit sama activity-nya. Datanya sudah masuk. Lanjut,
Selanjutnya itu untuk lokasi. Jadi pada aplikasi ini akan menampilkan lokasi KPU daerah Kediri. Seperti ini. Ini ya tentang aplikasi. Itu untuk halaman adminnya. Untuk registernya akan saya coba. Seperti ini halaman registernya. Oke. Ini untuk Firebase-nya kita cek. Ini tadi sudah masuk. Sekarang kita coba untuk login. Berhasil. Nah, itu untuk aplikasi pada halaman admin. Berikutnya untuk user, dia tampilannya awal seperti ini. Jadi dia si user hanya dapat melihat tentang data pemilih yang sudah tercatat pada admin tadi. Seperti ini. Dan juga lokasi KPU. Seperti ini. Dan tentang aplikasi. Jadi user dia hanya melakukan pengecekan pada aplikasi terkait data apakah sudah tercatat atau belum. Seperti itu. Baik, itu saja dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.